Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan, nama saya Hanifatul Faiko dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di video ini, saya mau menjelaskan tentang sistem operasi komputer dan sejarah singkat sistem komputer. Operating System atau sistem operasi merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Jadi, sistem operasi ini seperti jembatan antara si komputer dengan pengguna tersebut. Kalau sebuah komputer tidak diinstal sistem operasi, maka komputer tersebut tidak akan bisa dijalankan dan kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang akan kita butuhkan nantinya. Di bawah ini adalah sebuah gambar yang menjelaskan di mana jika user ingin menggunakan aplikasi, maka memerlukan sistem operasi. Dan sistem operasi yang pastinya memerlukan hardware atau perangkat keras untuk memprosesnya. Barulah user bisa menggunakan komputer tersebut. Tujuan mempelajari sistem operasi. Yang pertama, menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan kebutuhan. Jika aplikasi yang sering kalian gunakan dan kalian butuhkan sistem operasi yang mendukung, kalian bisa menggunakan Windows, karena banyak aplikasi yang bisa digunakan pada sistem operasi ini. Tetapi, kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem operasi. Dan yang terakhir, membangun aplikasi penunjang. Tugas sistem operasi. Di sini ada dua tugas, yaitu yang pertama, pengelola sumber daya sistem komputer atau resource manager. Yang dimaksud dengan resource manager adalah sistem operasi sebagai penanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya untuk memindahkan, memproses, dan menyimpan. Yang kedua, sebagai penyedia layanan Extended Art Virtual Machine atau API, yaitu Application Programming Language. Hal ini biasanya untuk memudahkan dan menyarankan penggunaan sumber daya komputer. Layanan sistem operasi. Di sini terdapat 8 layanan sistem operasi, yaitu yang pertama, menyediakan user interface atau menyediakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan user. Yang kedua, menyediakan program execution atau eksekusi program, di mana semua instruksi atau data-data harus dimuat ke memori utama. Yang ketiga, menyediakan I/O operation. Semua sistem operasi mengambil alih proses input dan juga sinyal kendali agar pengguna dan perangkat dapat memberikan output yang sesuai. Yang keempat, menyediakan file system manipulation. Artinya, file system mempunyai mekanisme proteksi dari sistem operasi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap file system. Yang kelima, menyediakan sistem communication or networking. Yang keenam, mampu melakukan error detection. Yang ketujuh, mampu melakukan resource sharing. Dan yang terakhir adalah ada fasilitas security atau pengamanan. Jenis platform dan sistem operasi. Di sini kalian bisa melihat berbagai jenis sistem operasi pada macam-macam device. Contohnya adalah Personal Digital Assistant atau disingkat PDA, yang artinya sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil,
dan bisa dibawa kemana saja. Sedangkan pada smartphone, saat ini yang masih paling populer digunakan di banyak kalangan adalah Android. Sumber daya sistem komputer. Dalam slide ini menjelaskan tentang hardware atau perangkat keras komputer seperti keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, monitor, dan masih banyak yang lainnya. Abstrak data dan program. Abstrak ini berupa data-data dan file yang ada di dalam komputer tersebut. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik kadang digunakan secara bersama-sama atau concurrent dan kadang menimbulkan bottleneck. Maka, dikembangkan konsep spooling. Spooling sendiri adalah membuat device atau peripheral seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Nah, di sini maksudnya adalah pengguna tidak menggunakannya secara bersamaan, namun pengguna sedang mengantri untuk menggunakannya. Sejarah awal mula komputer. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan untuk melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Alat untuk mempermudah perhitungan semacam itu dimulai dari batu penghitung zaman prasejarah dan meningkat maju dengan abakus. Abakus sendiri adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Abakus dikenal sejak zaman Yunani kuno pertama yang berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus. Dari sinilah kata kalkulasi berasal. Abakus sendiri biasa disebut dengan sempoa. Yang kedua, ada Pascalin. Pada tahun 1642 di Prancis, dalam usia 19 tahun, Blaise Pascal menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama. Mesin Pascalin dapat menjumlah atau mengurangi jika roda gigi saling berkait sewaktu diputar. Sebuah roda memindahkan jumlah yang lebih besar. Jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu punch. Penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia yang merusak mesin tenun ciptaannya. Namun, pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin ciptaan Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brokat. Yang keempat, Babbage. Pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya alat elektronik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris yang juga dikenal sebagai bapak komputer, dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace, tahun 1834, Charles Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut difference engine yang dijalankan dengan tenaga uap. Yang terakhir ada Hollerith. Hollerith adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada akhir abad 18, Hollerith mendirikan perusahaan Tabulating Machine Company dan Hollerith pensiun pada tahun 1904. Dan setelahnya, Thomas Watson menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine Corporation
atau biasa disebut IBM. Di sini kita masuk ke sejarah singkat sistem komputer. Di sini, komputer generasi pertama diciptakan pada tahun 1945 sampai 1955. Namun, saat saya mencari beberapa info di internet, ada yang menyebutkan pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi pertama komputer masih menggunakan tabung vakum. Sebenarnya, komponen ini sangat tidak efisien digunakan untuk komputer karena vakum ini sangat besar dan cepat sekali panas. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Interrogator and Computer. Dalam ENIAC, satu komputer dapat menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Batch Processing System atau job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, komputer dasar untuk merancang komputer sudah menggunakan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan menggunakan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. 1. Melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user. Kedua, multiprogramming atau multitasking, menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. 3. Time sharing, memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Pada komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana komputer ini sudah dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Pada generasi ini, transistor sudah tidak digunakan sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, namun ukurannya diperkecil. Pada komputer generasi ketiga ini juga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini juga membutuhkan biaya yang lebih murah dari komputer sebelumnya. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada komputer generasi keempat, tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Komputer ini sudah dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Dalam hal ini, Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan mikroprosesor pada komputer generasi keempat ini. Komputer generasi kelima atau Artificial Intelligence, yaitu komputer masa kini dan masa depan. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat,
dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Pada generasi kelima ini, sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Berikut tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kamsahamnida, annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.